Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Virgo Pov. Ra, bangun. Abis sholat subuh dia tidur lagi. Sementara gue keasikan mainin handphone sampai matahari terbit. Gue mengalihkan pandangan gue dari handphone ke wajah Rara yang enak tidur. Pulas banget kayaknya jadi pengen gangguin. Tahu nggak sih perasaan kalau orang yang kita sayang tidur tapi kitanya bangun sendirian? Pasti ada kepengen bangunin juga biar ada temen ngobrol. Ra, bangun dong. Gue tiupin wajah dia. Kelopak matanya bergerak tanda bentar lagi buka mata. Benar aja dong Rara kebangun. Dia ngucek-ngucek matanya abis itu rentangin tangan tinggi-tinggi. Setelah dia duduk, dia masih aja merem, rambutnya yang mekar berantakan bikin dia jadi kayak singa lucu. Gue inisiatif mengikat rambut Rara biar lebih rapian. Tapi pas lagi ngumpulin semua rambut di kepalan tangan, mata gue malah salah fokus ke tahi lalat yang ada di belakang leher dia. Tanpa bisa gue cegah, gue senyum gitu aja. Setan-setan dalam diri gue ngomporin, cium, cium, cium. Nggak apa-apa cium aja istri sendiri ini, Bagas nggak lihat ini. Astagfirullah, Om Igo kok lama sih megang rambutnya? Tegur Rara sambil garuk-garuk leher. Iya ini bentar lagi, masih berantakan rambutnya. Gue mengikat rambut dia. Selesai deh, udah Rara sana cuci muka. Rara menoleh ke gue dengan mata yang terlihat mengharapkan sesuatu dari gue. Gue mengangkat satu alis gue dong, bingung kenapa nih bocah. Kenapa Ra? Soal pertanyaan yang semalam, Rara bohong. Sebenarnya enak kok, ucapnya malu-malu lalu memalingkan wajahnya. Sementara gue udah merapatkan bibir mendengar kejujuran Rara. Asli baru ngerasain gue malunya dipuji perihal alasan ranjang. Rara turun dari kasur, dia ke kamar mandi. Berhubung hari ini dia katanya lagi libur dan gue juga masuk shift malam, kita mau pakai waktu ini untuk lebih dekat. Gue nggak mau ya hubungan kita jadi renggang setelah jujur sama perasaan masing-masing. Gue turun duluan ke ruang makan. Tapi mohon maaf kenapa pagi-pagi Damar sama Ilham juga udah ada di meja makan keluarga Bagas. Kita bertiga mau pergi mancing. Ilham tanpa ditanya inisiatif jawab duluan. Kok gue nggak diajak? Lo pada punya grup rahasia yang nggak ada gue-nya ya? Tuduh gue. Biasanya ngajak-ngajak. Apatis lo pada. Lo yang apatis. Di grup udah di-tag-in kontak lo tetap aja lo nggak respon. Balas Damar nggak terima. Bagas yang lagi ngoles selai roti masih kelihatan santai. Masa sih? Gue coba cek handphone. Baru deh abis itu gue nyengir. Hehe grupnya gue arsipin ternyata. Makanya jangan nuduh aja lo bisanya. Bagus juga lo nggak ikut, lo kan nggak jago mancing ikan. Setengah hari duduk nggak ada yang nyangkut di pancingan lo, kata Damar. Disahuti Bagas, giliran mancing keributan aja jago banget. Mancing anak lo juga jago gue, gas. Candaan gue dapat tatapan tajam dari Bagas. Nggak lama abis itu Rara ikut turun. Kita berempat sempat cengoh pas lihat penampilan dia yang mendadak berubah aja gitu. Yang biasanya kucel masa bodoh, di hari libur ini dia malah turun pakai baju terusan selutut terus bibirnya dimerahin. Bagas melirik gue seolah tahu ada yang nggak beres. Rara masih jauh gue udah dorong mundur kursi pakai kaki gue biar nggak kelihatan banget kasih perlakuan istimewa ke dia. Kan malu ya kalau ketahuan yang lain. Woi lo berdua biasa aja dong lihatnya, kayak ada yang aneh aja, tegur gue ke Damar dan Ilham. Ilham buru-buru menjatuhkan pandangannya ke piring. Tapi nggak dengan Damar. Rara cantik banget hari ini kayak lagi jatuh cinta aja. Mau memikat hati siapa tuh? Emang kampret si Damar, gue jadi keselak minuman. Ya emang kenapa sih Dam kalau Rara pengen tampil beda?
Lomah berubah dikit mikirnya langsung ke sana, bela gue. Mengalihkan topik. Gue pikir Rara terbantu sama ucapan gue, dia malah menentang. Enggak kok, apa yang Om Damar bilang bener. Rara noleh ke gue. Emang Rara lagi mau tampil cantik buat seseorang. Gue pura-pura nggak dengar aja karena takut kelihatan salah tingkah di depan teman-teman gue. Bakal malu banget. Cie-cie pacaran nih passwordnya apa go? Diam menjadi temanmu bergerak mengincar anakmu. Damar sialan. Nggak tahu apa gue lagi nahan malu segede harapan orang tua. Diem nggak lo? Ancam gue. Nggak diem juga gue ajak balikan istri lo. Om Igo. Bentak Rara pas gue ngomongin istri Damar alias mantan gue. Candara. Pas gue lihat Rara mau potong roti bakar, gue dengan sigap geser piring berisi roti bakar gue yang udah dipotong duluan. Hal ini bikin Damar dan Ilham juga nyodorin piringnya ke gue. Potongin kita juga dong Virgo, goda Ilham. Damar menimpali, iya nih kita kan pengen juga dipotongin sama Aa Virgo. Jijik lo berdua, ketus gue. Ketika mereka bertiga fokus makan dan ngobrol, diam-diam tangan gue di bawah sana memegangi tangan Rara. Pas Rara noleh gue senyumin. Walau nggak ngomong apapun kelihatan jelas kalau pipinya merona merah. Kemana aja gue selama ini? Harusnya kalau gue peka gue udah bisa lihat Rara salting sama gue dari lama. Selesai makan, Rara yang angkat piring kotor ke dapur bantuin Saras. Rara emang nggak bisa masak tapi gitu-gitu mau cuci piring. Bagas udah lama nggak pakai bantuan Artsy. Terakhir pembantunya genit ke Bagas makanya dipecat. Sarminen emang benar-benar ya. Gue juga nggak mungkin cuma duduk doang lihat Rara beberes meja. Gue bantuin dia bawa piring kotor ke belakang. Nemenin dia nyuci piring-piring sambil nyuri-nyuri kesempatan bermesraan sama dia. Karena setelah gue cek situasi aman, gue nggak tahan cuma berdiri doang di samping dia. Jadinya pas lagi nyuci piring, gue memeluk perut Rara dari belakang, menjadikan pundak dia sebagai tumpuan dagu. Om Igoi, nanti papa lihat. Rara menyikut gue. Bentar doang kok. Lagian papa kamu juga lagi nyiapin alat-alat pancingnya. Percaya deh, aman. Bener ya. Awas aja. Rara malu tahu kalau ketahuan papa. Ya sama gue juga malu tapi gimana ya, pengen meluk mulu bawaannya. Manggilnya jangan om lagi dong. Aja, bisik gue. Rara menutup keran air. Tapi kalau papa denger gimana? Ya bagus berarti telinga Bagas normal. Aja ya, Bukannya Rara juga mau anggap kayak cewek-cewek lain, mantan-mantan gak ada yang manggil gue om tuh. Rara doang. Rara masih tutup mulut, mungkin dia belum terbiasa. Tapi ya masa mau manggil gue om mulu sih. Ucapnya pelan. Saking pelannya gue sampai takut salah dengar. Apaan coba ulang Gue ketagihan mau dengar dia manggil gitu lagi. Rara mengeraskan suaranya. Igo, udah kan. Sebutnya malu-malu. Baru dipanggil gini aja gue udah kesemsem. Nah gitu dong Rara. Gue terlalu menikmati panggilan Rara sampai kurang waspada, siapa juga yang ngira kalau Bagas datang lagi ke dapur. Gue refleks melepas pelukan dari anaknya. Takut kena lagi gue. Cari-cari alasan, gue lap meja marmer di dapur dia. Kirain gue dia mau marah lagi tahunya Bagas juga ikutan salting. Dia tiba-tiba ngambil botol di samping gue. Buat apaan gas? Bikin teh manis. Lah tapi itu garam. Bagas melihat botol garam yang dia ambil. Ya nggak apa-apa emang ada larangan bikin teh pakai garam. Nggak kan? Udah deh, go, jangan atur gue. Ini rumah gue. Di apaan sih? Bagas balik badan. Sebelum benar-benar menghilang, dia berhenti tanpa noleh ke gue. Go, jangan terlalu terang-terangan. Gue yang malu lihatnya. Loh kok balik, kenapa? Rara yang buka pintu agak bingung karena gue yang harusnya berangkat ke rumah sakit malah ada di depan pintu apartemen.
Sebenarnya tadi udah mau masuk lift tapi mana sempat keburu ingat kelupaan sesuatu. Ada yang ketinggalan, Ra. Apaan tuh? Gue mencium kening Rara selama mungkin. Ini, harusnya Rara ingetin dong kalau berangkat biar dicium. Rara memegangi keningnya sambil senyum. Jidat doang nih. Kenapa nggak bibir sekalian? Jangan Ra, udah mau berangkat. Bahaya nanti malah telat. Besok aja ya. Rara mengangguk. Kalau gitu besok balik cepat ya. Rara berarti siap-siap ya. Gue naik turunin alis godain dia. Nggak tahu deh pokoknya setelah tahu Rara suka sama gua duluan, dia tuh mulai ada malu-malunya dikit. Bawaan alamiah cewek yang jatuh cinta kali ya. Gue di rumah sakit sampai pagi, setelah waktu kerja gue selesai, gue buru-buru balik karena mau temuin dia sebelum berangkat ke sekolah. Rara bulan depan udah ujian akhir yang artinya dia mau lulus sebentar lagi. Gue buka pintu apartemen, langkah gue menyepat menuju kamar. Gue kira dia udah pakai baju seragamnya, yang gue temuin malah pemandangan tak terduga. Rara ngapain? Jaket yang gue pegang sampai jatuh ke lantai. Mulut gue susah mangap setelah lihat pakaian apa yang lagi dia pakai. Siapa yang ngajarin dia pakai baju haram serba minim gini? Rara menyelipkan rambutnya yang tergerai ke belakang telinga. Tersipu malu-malu, refleks jakun gue naik turun menelan ludah. Ra, kok belum siap-siap ke sekolah? Karena menurut gue sekolah dia lebih penting seperti janji gue ke Bagas, gue ambil selimut buat nutupin badan dia. Ra ayo ganti bajunya. Nggak boleh tahu pakai baju gini. Dikata siapa? Tetap aja nggak boleh. Jangan ya jangan, harus sekolah. Ingat Ra, Indonesia masih membutuhkan siswa rajin untuk menyokong masa depan negara lebih baik. Gue gendong dia ke atas kasur biar duduk anteng di situ sementara gue buka lemari nyari seragamnya. Nahan diri pas lagi pengen-pengennya tuh bukan main cobaannya. Susah. Berhasil nemuin seragam dia, gue balik badan, tapi tahu nggak? Rara malah udah lepasin selimut yang bungkus badannya. Dia duduk menyilangkan kakinya. Yakin nih nggak mau Nggak ada papa loh padahal. Ya mau. Enggak maksudnya sekolah lebih penting. Oh masa. Tapi hari ini kan tanggal merah tahu. Ya udah deh kalau nggak boleh pakai baju ini, Rara ganti lagi aja pakai baju rumahan. Emang iya ini tanggal merah? Gue cek handphone gue, bener dong. Astaga. Kalau gue tahu kan. Rara ganti baju lagi ya. Astagfirullah haram hukumnya. Gue menahan tangan dia yang mau buka baju depan gue. Haram hukumnya bila tidak dijamah lebih dulu, maksud gitu, Ra. Rara ketawa begitupun gue. Jadi nih, tanya Rara lagi. Pakai nanya. Ya udah ayo. Tapi nggak apa-apa nih nggak pakai pengaman. Tahan Rara pas gue baringin badan dia di kasur. Gue belai lengan dia dengan sayang. Meyakinkan Rara barangkali dia lupa gue ini mantan pemain handal. Gue berbisik lembut di atas wajah Rara, menjadi penenang. Aman kok tenang. Nggak bakal jadi anak. Kalau ternyata jadi, nggak usah takut, kita lakuinnya dalam pernikahan. Kalaupun jadi, nggak bakal lari juga dari tanggung jawab. Gue nggak mikir ke sana karena menurut gue nggak semudah itu juga berhubungan beberapa kali langsung jadi anak. Selain pas malam di mana Rara mabuk, selebihnya gue main aman. Karena Rara dalam keadaan sadar saat melakukannya sekarang, ternyata dia tetaplah cewek lugu yang malu-malu pas gue sentuh. Dia sampai sempat nggak mau buka pakaiannya. Karena itu gue membuka pakaian gue lebih dulu biar dia nggak malu. Nggak apa-apa Ra, nggak ada yang perlu dimaluin. Kita juga sama-sama udah saling lihat sebelumnya. Rara memalingkan wajahnya ke samping bantal. Tetapi waktu itu Rara kan agak pura-pura nggak sadar. Sekarang lebih malu, gimana kalau lihat perut buncit Rara? Astaga, gue mau begituan aja kudu nahan ketawa dulu.
Rara harus gue kasih paham nih kalau cowok lagi nafsu-nafsunya tuh nggak ada pikiran ke perut buncit lah, luka gores lah atau apapun yang lain. Kalau udah sayang sama Rara pasti suka semua yang ada di diri Rara. Perut buncit, masa bodoh dengan itu. Sekarang mau ya buka kakinya. Rara masih malu, dia sampai mengatupkan bibirnya. Nggak mau natap gue, Khaira. Gue memanggil namanya dengan sapaan lebih dewasa. Coba sini lihat dulu. Saat Rara akhirnya mau melakukan kontak mata sama gue menunduk mencium keningnya lamat-lamat. Kamu kalau sama A nggak perlu khawatir yang jelek-jelek, A udah tahu kamu juga dari dulu kan. Kalau ada yang harus dikhawatirin, itu perasaan Rara sekarang. Kalau sekiranya Rara emang nggak mau nerusin ya nggak apa-apa juga. Udah biasa Ra, nahan diri dari dulu. Nahan diri, dari dulu. Bukannya A itu suka. Tadinya, gue mengulas senyum tipis. Tapi karena seseorang yang A sayangi, A berhenti melakukan hal yang cuma ngasih kepuasan sesaat. Mungkin Rara nggak bakal percaya, tapi orang itu Rara. Kamu yang ngubah semuanya. Mata Rara nampak tak percaya sekaligus terharu jika apa yang gue bilang ini ternyata benar adanya. Kok Rara? Sejak kapan? Rahasia. Karena gue pikir emang dia belum sesiap itu untuk melakukannya lagi sama gue, ya nggak apa-apa juga, gue ngalah. Gue menyingkir dari atas badan dia terus duduk di samping ranjang. Tapi tahu apa yang terjadi selanjutnya? Rara tiba-tiba ikut duduk dan meluk badan gue dari samping. Kenapa nggak jadi? Nggak Rara kayak nggak yakin gitu. Entar nangis lagi. Rara menggeleng, dia menyandarkan pipinya di pundak gue yang tak tertutup sehelai benang pun. Nangis juga nggak apa-apa kalau itu sama A. Bener nih. Satu alis gue terangkat, mata gue mengerling nakal. Apapun yang A mau boleh. Lakuin aja apa yang A sukai. Rara ngikut. Sakit nggak tadi? Gue berbisik di belakang telinga Rara yang masih menjemin mata. Nggak, enak kok. Bisa-bisanya dia ngangkat jempolnya seolah gue pemberi jasa yang butuh rate bintang 5. Kadang gue mikir kenapa ya kalau sama Rara harga diri gue kayak nggak ada, kurang terus gitu. Kalau sama mantan-mantan, gue pede aja tuh. Tapi sama Rara gue mikir apa performa gue kurang ya buat dia. Gue menautkan jemari gue di sela-sela jemari Rara dibarengi kecupan lama di pipinya. Kamu cantik banget tadi. Sekarang enggak emangnya? Sahut Rara. Cantik terus. Tapi beda kalau lagi diranjang, puji gue terus terang. Gila, Rara tuh kayak cewek selengean biasa di kehidupan sehari-hari, tapi percaya sama gue. Dia kalau udah ada di bawah badan gue Gue sampai lupa dia anaknya Bagas. Manis banget mulutnya, pasti mau minta lagi ya. Boleh emang 10 menit lagi. Rara mau rebahan. Oke. Bilang ya kalau Rara udah siap. Gue menciumi belakang leher Rara, wanginya candu banget. Lagi naik-naiknya gini mendadak ada telepon masuk. Gue yang lagi menikmati kehangatan istri jadi duduk tegap pas tahu Bagas yang nelpon. Apaan? Lo nggak di apartemen go? Gue ada di depan nih, bawain kue kesukaan Rara. Ya mampus, si Bagas pakai datang lagi. Gue mau bohong juga males soalnya bukan sifat gue banget, pernah bohong tapi karena nggak terlatih langsung ketahuan. Gue lirik Rara yang masih ketutupan selimut. Ya udah, tunggu bentar. Emang lo lagi ngapain kenapa nggak buka pintu sekarang? Sudut bibir gue terangkat naik. Ibadah halal. Beberapa detik berlalu, belum ada respon dari Bagas. Gue nunggu banget gimana ngamuknya dia, kangen juga dengar amukan Bagas. Udah lama enggak? Oh ya udah kalau gitu, sorry gue dateng di waktu yang kurang tepat. Lanjutin deh. Kuenya gue taruh depan pintu aja gak apa-apa nih. Suara Bagas yang kedengaran lesuh bikin gue nggak tega. Bercanda elah. Bentar, gue bukain pintu abis ini. Gue buru-buru pakai baju,
nggak lupa kasih tahu Rara kalau Bagas datang. Begitu buka pintu, muka Bagas udah nggak ngenakin. Matanya naik turun ngamatin gue. Tadi gue beneran cuma bercanda gas, lo serius amat gitu. Sebenarnya serius juga gak apa-apa sih, Go. Rara kan istri lo ya, cuma gue aja yang masih belum percaya kadang kalau bayi kecil gue udah jadi istri lo. Omongan sama ekspresi dia nggak selaras. Mulutnya sih gak apa-apa tapi mukanya kayak teriak gini, berani lo sentuh anak gue, melayang nyawa lo. Gitu, masuk dulu deh gas, lo curhat di depan pintu apartemen gini entar kerekam di CCTV, jatuhnya kayak pasangan sejenis kita. Gue persilakan Bagas masuk, dia duduk di sofa tapi matanya terus melihat ke pintu kamar. Bentar gue panggilin Rara, kata gue setelah naruh air putih dingin di meja. Ada air putih doang nih, kalau lo mau gue turun ke bawah dulu beliin kopi. Nggak usah lah, gue cuma mau ketemu anak gue. Oh ya udah, Saras mana? Lagi pergi sama istrinya Damar. Mereka kan sahabat sejak SMA, tahu aja lo sejak jadi ibu-ibu mereka makin sibuk sama dunia peribuan mereka. Oh gitu, suka heran sama Saras, dia mamanya Rara tapi yang lebih care dan deket banget ke Rara tuh malah Bagas. Mungkin karena sejak lahir Bagas sempat jadi single parent buat Rara selama 5 tahunan. Tapi tanpa perlu gue panggil ternyata Rara udah keluar dari kamar. Dia awalnya berdiri di depan pintu doang, tapi pas Bagas berdiri dari tempat duduknya, Rara langsung lari meluk Bagas. Papa kok datang pagi-pagi sih? Harusnya bilang Rara dong biar Rara jemput di bawah. Papa juga dadakan banget datangnya, nggak ada rencana malah. Cuma tadi abis balik main golf, Papa baru keinget hari ini tanggal merah berarti kamu nggak sekolah ya udah deh sekalian Papa beliin kue kesukaan kamu dulu. Bagas mengelus rambut Rara, tapi kemudian tangannya berhenti. Bagas menaikkan satu alisnya curiga dia memandangi gue setelahnya. Rara lehernya, ya pa, nggak jadi. Kamu makan kuenya, Papa mau lihat kamu makan abis itu baru pulang. Bagas beneran duduk aja lihatin anaknya makan, sementara gue kasih mereka ruang untuk ngobrol berdua. Ra, coba lihat Papa dan ulangi kata-kata Papa. Bagas mulai lagi sugesti anaknya. Minimal tunggu pas nggak ada gue, lah ini gue duduk tepat di depan mereka. Keduanya duduk berhadapan saat Bagas mulai melafalkan mantranya. Kalau Om Igo iming-imingi sesuatu dengan balasan tubuh Rara, jangan mau. Ulangi, kalau Om Igo aikan suami Rara, pa, nggak apa-apa dong. Bagas bersandar lemas di sofa. Tatapan matanya setajam silet pas nggak sengaja kita adu pandang. Kamu belum saatnya Ra. Kamu mau emang tiba-tiba gendong bayi. Jangan ya sayangnya Papa. Puas habisin waktu sama anaknya, gue nganterin Bagas turun ke lobi. Sebelum benar-benar pergi dia ngomong serius ke gue. Leher Rara merah gitu karena lo ya. Bajing, Bagas nggak selesain umpatannya. Dia ngurut dadanya kayak ngasih afirmasi positif. Gue agak ngejauh dong. Maksud gue nggak ngangka aja Bagas beneran nanya privasi gue. Lah nggak jadi marah gas. Nggak, gue takut darah tinggi. Menghadapi kenyataan punya menantu kayak lo aja udah bikin gue hipertensi beberapa hari setelah lo nikahin anak gue. Dosa besar apa yang gue perbuat di masa lalu ya sampai kena cobaan seberat ini. Mungkin nggak sih kita suami istri di masa lalu? Ceplos gue yang seketika itu juga Bagas mijat belakang lehernya. Hubungannya apa setan? Lo jangan mancing deh, Go. Gue mengedikkan bahu. Ya siapa tahu aja kita suami istri di masa lalu terus ternyata lo nyakitin gue, di masa sekarang gue balas dendam deh sama lo. Go, sekali lagi lo nerusin alur buatan lo yang di luar nalar itu beneran gue kepret lo. Gue mau ngakak tapi momennya nggak tepat. Lupain aja Go, apaan banget pertanyaan gue tadi. Dia nepuk pundak gue. Cuma perlu lo inget Rara bentar lagi lulus, kalau lo nggak bisa tahan banget, lo harus pastiin nggak jadi anak dulu.
Iyeh, lo santai aja gas. Aman. Aman lo tuh nggak bikin gue nyaman terus terang, go. Widih, lagi makan-makan enak nih. Gue dateng duduk di samping Ilham. Siapa yang neraktir? Bapak mertua lo, go. Ilham nunjuk Bagas pakai dagu. Gue sikut lengan Ilham. Bejir, jangan begitu. Lo jangan mancing maung yang lagi anteng. Ya kan emang bener Bagas bapak mertua lo, go. Timpal Damar ikut-ikutan yang langsung dapat hadiah pelototan mata dari Bagas. Diem lo, Dam, 19 tahun lalu harusnya lo yang di posisi gue sekarang. Emang gue bakal ngira apa bakal punya anak di usia belasan tahun. Coba aja waktu itu gue nggak ambil minuman lo yang udah ada obat perangsangnya, lo yang sekarang jadi mertua Firaun. Parah lo, gas. Kesannya gue jelek banget di mata lo. Berarti lo nyesel dong punya Rara. Balas gue. Ya itu enggak sih, yang nyesel itu anak gue kenapa demennya sama karung goni kayak lo. Cek, nasib-nasib. Bagas berdecak sambil motong daging di piringnya. Abis motong daging, dia ludahin piringnya. Kita bertiga kaget. Anjir, lo kenapa ludahin piring sih gas? Tanya Damar. Sengaja biar nggak diambil sama teman, jawab Bagas yang terkesan nyindir. Tahu gitu dari kecil Rara gue ludahin biar gak diambil Virgo. Gas gue lihat-lihat kayaknya lo nggak ikhlas banget ya anak lo sama Virgo. Komentar Ilham. Emang nggak, kalau bukan karena anak gue yang mohon-mohon minta direstuin sama Virgo, siapa juga yang ikhlas. Anak gue masih muda dapat yang kadaluarsa cekak. Kadaluarsa gini juga masih enak, gas, kata gue. Kata siapa enak? Gue tersenyum seperti logo Kumon. Kata anak lo, tanya aja sana. Ra, gimana? Virgo enak nggak? Nggak perlu nunggu lama, garpu dari piring Bagas terbang ke arah gue. Untung udah jago menghindar. Emang paling enak nongkrong sama mertua sendiri, jangan lupa panas-panasin dikit. Dam, Ham, pegangin Virgo, mau gue hajar dia. Libur gini enaknya ngapain ya? Mata gue melirik ke Rara yang lagi duduk makan. Pipinya sampai gembung gitu karena masukin banyak kue ke dalam mulut. Baru keinget, kan ada istri. Solusi bosan gue hari ini langsung ada jawabannya. Gue geser posisi duduk gue jadi lebih mepet ke Rara. Satu tangan gue menjulur di sandaran sofa. Sengaja gue berdeham beberapa kali biar Rara noleh. Dia tuh ya kalau udah ada makanan sama tontonan kesukaannya ya gue dianggurin, gimana gue nggak peka coba selama ini. Harusnya kan kalau demen sama cowok ditunjukin, lah Rara mah lain. Dehaman gue berhasil menarik perhatian Rara, dia menoleh, menatap mata gue. Sambil ngunyah dia ngomong belepotan, Yugo kenapa? Gak apa-apa. Gue melempar pandangan ke arah TV. Rara juga balik fokus nonton. Pas dia lagi gitu, tangan gue merambat ke lengan dia. Igoi, kenapa? Bosen Ra, habisnya Rara asik sama kartun sendiri. Terus mau apa? Pertanyaan bagus. Gue mendorong pipi gue pakai lidah sebagai kode biar dia cium. Rara memajukan bibirnya ke pipi gue. Udah Rara cium ya? Lagi dong. Kurang, apa rasa tuh tadi? Sekali lagi dia mau cium pipi gue, tapi sebelum bibir dia nyentuh ke sana, gue lebih dulu noleh mencuri ciuman di bibir dia. Gue mengangkat badan dia biar duduk di atas paha gue. Tangan Rara menjadikan pundak gue pegangan tangannya. Setelah ciuman kami terhenti, kami bernapas sama-sama mengais udara di sekitar yang terasa panas. Mata Rara yang masih kelihatan sama saat dia kecil dulu terus memancing gue untuk kembali menciuminya. Gue mengusap bibir gue, sedikit memainkan lidah. Ra, cium lagi dong, gue belum selesai ngomong saat Rara tiba-tiba memeluk leher gue dari depan. Lama dia meluk gue tanpa berucap apa-apa. Gue ngelus punggung dia, beberapa detik kemudian terdengar suara isakan tangis. Loh Rara nangis. Kenapa sayang? Rara nggak suka dicium kayak tadi ya? Ih bukan.
Rara cuma mau bilang sayang banget sama Aa, itu doang tapi nangis. Aneh ya. Gue melepas pelukan Rara agar bisa melihat gimana wajah dia sekarang. Rambutnya jadi ikutan basah kena air mata. Tangan gue menyapu lembut pipi Rara. Perasaan gue aja atau emang Rara jadi lebih sensitif ya? Iya tahu kok Rara sayang sama Aa. Aa juga sayang banget loh sama Rara, gak usah nangis ya. Rara mengangguk dengan bibir yang tertekuk kemudian memeluk gue lagi. Gue terus mengelus belakang kepala dia, sesak banget nangisnya. Kalau nggak sayang pasti udah gue gadai dari dulu buat tuker sama tanah sengketa. Ah, gak apa-apa nih. Tanya Rara meragu saat gue ajak ketemu anak-anak band gue. Hari ini gue ada sesi latihan, nggak pernah juga gue kenalin Rara sebagai istri ke mereka. Rara menggeleng, langkahnya stuck di pintu masuk. Nggak malu. Gimana kalau nanti diledekin karena bawahnya Rara bukan perempuan dewasa kayak mantan-mantan sebelumnya. Rara seminder itu. Gue membungkuk agar bisa lihat wajah dia yang tertunduk. Buat apa minder kalau udah jadi pemenang hati gue, Ra. Mantan-mantan emang cantik sih tapi kan Rara juga lebih cantik. Masih muda lagi kan, kapan lagi gue sehoki ini? Gue nyelipin candaan yang bikin bibir cemberut Rara jadi mekar lagi. Sini, pegang dong tangannya. Jangan dilepas ya. Angkat dong mukanya cantik. Gue menyatukan jemari gue dengan Rara. Menggandeng tangannya masuk ke ruang latihan. Melihat gue menggandeng Rara, teman-teman gue yang udah latihan duluan jadi berhenti memainkan alat musik. Mereka terdiam dan saling lirik. Gue menarik lembut Rara agar berdiri di samping gue. Dengan bangganya gue ngenalin dia di depan mereka. Istri gue, imut kan? Biasa aja dong lo pada liatinnya, punya gue ini. Yang tadinya mereka diam-diam doang seketika berubah normal lagi pas Rara lambain tangan ke mereka. Halo Om, Rara istrinya Om Igo, sapanya. Mana pakai embel-embel Om gak tuh manggil gue. Halo juga Rara. Teman-teman gue yang berbadan sangar mendadak jadi cute ngelambain tangan ke Rara. Dibanding Rara yang takut sama respon teman-teman gue, harusnya sekarang gue yang lebih takut karena dijadiin bahan ledekan mereka. Rara kok mau sih sama Virgo? Keluarga Rara kelilit hutang ya. Baru nikah kan Ra? Masih punya banyak waktu buat mikir panjang lagi kok, belum setahun ini. Bajingan mereka semua. Untung Rara udah bucin ke gue. Sementara gue mengalungi tali gitar, Rara duduk di kursinya. Musik belum mulai tapi dia udah tepuk tangan girang padahal cuma karena lihat gue make gitar. Selama ini Rara udah sering lihat gue main gitar dan nyanyi tapi ini beda nih sekarang karena posisinya kita sama-sama saling suka. Ada rasa sedikit malu pas gue deketin bibir ke mikrofon. Sebenarnya gue mau nyanyi lagu ini buat istri gue yang setia banget nungguin gue 3 tahun buat peka. Rara berhenti tepuk tangan pas gue ngomong. Ra, lagu ini buat Rara, dengerin ya. Gue noleh ke temen-temen gue ngasih tahu apa yang gue mau nyanyiin. Sepanjang nyanyi, mata gue terus mengarah ke Rara, ingin tahu gimana setiap ekspresi wajahnya saat mendengar lirik lagu yang gue bawain. Dan, gue nggak bisa berhenti sumringah melihat dia yang menatap gue dalam kekaguman. Mata Rara seolah berkata, ini nih cowok yang selama ini gue suka. Dia suka balik gue sekarang. Perempuanku, engkau cintaku, tak bisa aku jauh darimu. Ku bisa gila, di akhir petikan gitar, Rara berdiri dari kursinya. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepala kemudian membentuk love besar. Gue tersipu malu, memalingkan wajah ke arah lain. Dasar, bisa pulang sekarang nggak sih? Gue pengen ciumin dia ribuan kali. Semenjak tinggal berdua dengan Rara, belum pernah gue ajak Rara buat nemuin nyokap lagi. Ya walau gengsi sebenarnya nyokap suka nanyain tipis-tipis kabar Rara, kayak contohnya aja, istri kamu gimana itu sekolahnya. Nggak keganggu emang sama statusnya. Suruh jangan pilih-pilih makanan biar jangan repotin kamu,
jangan hamil dulu deh, masih muda gitu. Walau cara bicaranya ketus, nyokap tuh orangnya peduli. Alasan dia juga nggak mau Rara yang jadi istri gue yaitu dia pengen cucu, tapi dia juga tahu berisiko untuk Rara punya anak di usia muda gini. Karena itu pas ada kesempatan yang tepat gue cobalah ajak Rara nginep satu malam aja di rumah orang tua gue. Nyokap tetap masang muka datar pas Rara salim tangan gue, walau begitu gue yakinin Rara kalau nyokap udah nggak marah kok. Kecewa aja waktu itu sama keputusan gue. Mama apa kabar? Ya yang kayak kamu lihat aja, balas mama singkat pas Rara nanya. Di kulkas ada makanan tuh kalau kamu mau makan, sambung mama. Lagian masih sekolah malah milih nikah, harusnya mikir panjang. Tapi Rara suka sama anak mama, masa Rara mau nolak pas diajakin nikah, kapan lagi? Rara berhenti ngejawab pas nyokap nurunin koran yang lagi dia baca. Kamu suka sama anak saya? Nyokap melirik gue, kerutan di keningnya bertambah. Tapi tanpa menunggu jawaban dari kita lagi, nyokap balik nutupin wajahnya dengan koran. Terserah deh, yang penting kamu sayang sama anak saya. Kamu juga sih Go terlalu baik sama anak teman, lihat tuh jadi demen dianya. Gue sama Rara noleh, kita nahan tawa. Apa iya ya gue terlalu baik makanya Rara suka. Gue ajak Rara ke kamar gue, kamar yang tadinya cuma kita tempatin sebentar. Begitu masuk, Rara berlarian mengecek barang-barang gue dari zaman muda dulu. Kayaknya pas awal nikah dia tuh segan deh buat lakuin ini. Tapi coba lihat sekarang, dia udah bongkar album-album lama gue. Gue mengunci pintu pelan-pelan terus datang duduk bersandar di kaki ranjang bareng dia. Bibirnya terus tersenyum melihat foto masa muda gue. Ini papa ya? Iya, ganteng mana sama suami Rara? Papa sih. Kalau Om Damar, Om Ilham sama gue ganteng siapa? Pancing gue haus akan pujian. Nggak bakal berhenti sebelum gue yang terpilih. Jujur, Om Ilham. Baru abis itu Om Damar. Coba lihat lagi lebih jelas, masa sihra? Gue nunjukin foto gue yang lebih cakep tapi jawabannya konsisten. Rara begitu fokus melihat-lihat foto sampai telat nyadar tangan gue udah masuk ke dalam pakaian dia. Pas berhasil kopotin kaitan branya, dia baru nengok. Saat itulah gue tersenyum nakal. Rara diam gak bersuara pas tangan gue raba-raba punggung dia. Ra, selama nikah kan kita belum pernah tuh nyobain di kamar ini, mau nggak? Rara mengedipkan matanya berulang kali dengan cepat. Tangan Rara ikut masuk ke dalam pakaiannya. Dia memelintir tangan gue di dalam sana. Sebelum berangkat ke sini kan udah, tadi pagi juga udah, kok minta terus. Buungnya kok baperan sih. Aduin papa nih. Ya jangan dong, emang kamu mau Ra jadi janda dalam waktu dekat? Semua aset udah atas nama Rara emangnya. Kalau udah mah gak apa-apa. Jawaban dia enteng banget kayak nyawa gue nggak ada artinya. Gue jitak ubun-ubun dia. Nggak berhenti di sana, gue godain dia lagi. Abis lucu Rara tuh kalau pipinya ngembung karena kesal ke gue. Ra, bibir gue kering deh kayaknya butuh pelembab bibir. Rara memutar bola matanya. Cuci aja sana di wastafel nanti juga lembab lagi. Kalau ada pelembab alami kenapa harus repot buang-buang air? Ayo sini Rara deketan, nggak usah ragu nggak usah malu, sebenarnya Rara emang menunggu momen-momen kayak gini kan dari dulu. Ayo sini kita realisasikan. Gue narik tangan dia biar kepeluk sama gue, Rara yang nggak terima meronta-ronta pas gue ketekin. Dia sampai megap-megap kesusahan napas. Pelet gue kayaknya ada di ketek deh. Ih, cubit nih. Rara nyubit nipel gue sampai akhirnya dia terlepas dari kungkungan gue. Rara kok main cubit-cubit sih? Sakit tahu. Emang cowok apaan? Cubit balik nih ya. Ah gak mau. Papa tolongin Rara. Tidak. Teriaknya dramatis. Padahal gue cuma bercanda. Tapi kalau dikasih juga boleh sih. Ujung-ujungnya gue nggak apa-apain dia juga.
Takut suaranya Rara bikin salah paham satu rumah. Rara lanjut bolak-balik album foto, tapi bedanya kali ini dia duduk nyender ke dada gue. Sementara Rara lihatin foto, gue yang duduk di belakang dia ngasih penjelasan atas pertanyaan apapun yang dia mau tahu soal foto itu. Lihat deh ini foto kita dulu ya. Waktu itu Rara masih TK tapi udah anak kuliahan. Jari Rara menempel di foto di mana kami dulu pergi ke kondangan. Dia yang dapat bunga pengantin tapi dikasihin ke gue bunganya. Jangan tanya kemana Bagas. Dia lagi sibuk banget. Sibuk sama lepas tanggung jawab emang beda tipis. Nggak pernah ngangka kalau bocil yang dulu ngasih bunga ternyata malah jadi jodoh. Haha, tahu gitu dulu bunganya gak terima. Rara noleh, bibirnya mengerucut. Kok gitu sih? Jangan gitulah. Kalau nggak diterima nanti nggak nikah-nikah dong. Harusnya Rara nggak usah datang ke nikahan waktu itu, biar rasain. Celotehnya, bikin gue makin gemes. Gue terkekeh. Benar juga kalau Rara nggak datang, kira-kira waktu itu siapa yang mau gue nikahin. Reputasi keluarga gue beneran di ujung tebing. Gue geser badan gue ke depan biar makin nempel sama dia. Panggil gue lembut di telinga Rara. Nggak mungkin banget dalam jarak sedekat ini dia nggak denger, dia cuma pura-pura budek aja itu. Makasih ya udah lahir lebih cepat dari yang seharusnya Bagas rencanakan. Kalau bukan sama Rara, kayaknya gue nggak bakal nikah lagi deh setelah ditinggal pas hari H. Bikin malu dan trauma berhubungan lagi sama perempuan, ungkap gue penuh keseriusan. Bayangin aja kebanyakan gagal nikahnya tiap udah ada omongan sama mantan-mantan sebelumnya. Ternyata emang disuruh nungguin jodoh gede. Rara nggak noleh, karenanya gue yang miringin kepala buat lihat wajah dia. Ternyata bibirnya lagi tersenyum malu-malu. Dengan suara pelan setengah berbisik, Rara berucap, makasih juga udah mau nungguin Rara dewasa. Maaf karena harus bikin lama nikahnya. Gue jadi ikutan senyum terus meluk perut dia dari belakang dibarengi ciuman di pipi Rara. Manis banget sih Rara omongannya. Jadi pengen bungkus. Gue nggak kasih waktu buat Rara berontak karena detik itu juga gue langsung angkat dia menuju kasur. Kepala Rara terjatuh di antara tumpukan bantal. Jempol gue mengusap-ngusap kening dia untuk beberapa saat sembari menatap dalam matanya. Love you, Ra. Nanti kita harus cerita ke anak-anak kita gimana caranya kita ketemu. Love you sama nafsu beda tipis. Bersambung.